Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita masalah hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam hadis tersebut dikemukakan qala wa qala alaihi salatu assalamu, telah berkata dia alaihi salatu wassalam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qalu, mereka berkata, para sahabat ini bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapakah wahai Rasulullah? Qala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjawab pertanyaan para sahabat, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahul Muslim. Rasulullah bersabda, lillah, untuk Allah dan untuk kitabnya Allah dan untuk utusannya Allah, wali a'immatil muslimina, dan para pemimpin orang-orang muslim, wa ammatihim, dan orang-orang umum daripada umat Islam, orang-orang kebanyakan daripada umat Islam. Hadis ini Imam Muslim yang telah meriwayatkannya. Jadi itulah ad-dinu an-nasihah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk beberapa permasalahan masih berkaitan dengan masalah memandang wajah perempuan. Jadi masalah ini menjadi nasihat khususnya untuk kita, untuk keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita, dan tentunya untuk umat Islam secara keseluruhan. Jadi ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat untuk orang-orang Islam. Hanya di sini dikemukakan wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ada permasalahan di dalam hukum memandang wajah wanita. Bagaimanakah hukumnya memandang wajah wanita? Bolehkah seorang laki-laki memandang wajah wanita ajnabiyah melebihi dari pandangan tidak sengaja secara tiba-tiba? Jika tidak, maka bolehkah para mahasiswa menghadiri kuliah yang disampaikan
oleh seorang dosen wanita yang bertabaruj atau berdandan atau yang berpakaian ketat dengan alasan dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Nah, ini satu permasalahan. Kemudian pemecahannya adalah bahwa mahasiswa tidak boleh memandang dosen wanita melebihi dari pandangan tidak sengaja secara tiba-tiba, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya untuk menyelamatkan seorang wanita dari tenggelam, kebakaran, kehancuran gedung dan sebagainya, atau dalam pemeriksaan medis dan proses pengobatan jika tidak ada dokter wanita yang bisa melakukannya. Ya. Jadi ini menjadi nasihat untuk para mahasiswa dan juga dosen-dosen wanita. Dosen-dosen wanita agar tidak berdandan secara berlebihan, ya, dan juga para mahasiswa agar tidak memandang secara berlebihan. Ini nasihat ini. Bukan dalam ruang kuliah saja. Dalam perkantoran juga begitu. Sebisa mungkin wanita tidak berdandan secara berlebihan, apalagi menggunakan pakaian yang ketat. Karena ini akan memberikan satu pandangan yang tidak baik, fitnah dan lain sebagainya. Jadi memang ada pengecualian di dalam hal ini, yaitu untuk menyelamatkan seorang wanita misalnya dari tenggelam, daripada wanita itu meninggal dunia karena tenggelam, ya boleh melakukan hal seperti itu, boleh memandang wajah wanita karena darurat hukumnya. Jadi untuk menolong orang tenggelam boleh-boleh saja. Nah, di dalam rangka proses belajar mengajar di ruang kuliah kan itu bukan perkara yang darurat. Boleh. Ya. Kemudian yang juga sering kita temukan permasalahan adalah di televisi. Hukum menyaksikan wanita-wanita yang bertabaruj di televisi. Pertanyaan yang masuk ke dalam kita adalah bagaimana hukum menyaksikan wanita-wanita yang bertabaruj di televisi? Jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan wanita-wanita telanjang, setengah telanjang, atau yang membuka wajahnya. Begitu pula tidak diperbolehkan menyaksikan laki-laki yang membuka pahanya, baik di televisi atau video, film, dan lain-lain. Sebaliknya, seseorang berkewajiban untuk menahan pandangan atau berpaling, sebab ini merupakan fitnah dan salah satu sebab yang merusak hati serta menyimpangkannya dari kebenaran. Nggak boleh, ya. Makanya ini televisi memberikan efek yang sangat negatif. Televisi memberikan efek yang sangat negatif. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, jadi tidak diperbolehkannya wanita-wanita telanjang, setengah telanjang, ya, atau yang membuka wajahnya. Begitu pula tidak diperbolehkan menyaksikan laki-laki yang membuka pahanya,
baik di televisi atau video dan film serta lain-lain. Sebaliknya, seseorang berkewajiban untuk menahan pandangan atau berpaling, sebab ini merupakan fitnah dan salah satu sebab yang merusak hati serta menyimpangkannya dari kebenaran. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Kemudian tertuang juga dalam sebuah hadis Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "An-najru sahmun min sihami iblisa." Pandangan adalah suatu anak panah di antara anak panah iblis. Jadi pandangan itu sangat berbahaya. Pandangan itu sangat berbahaya sehingga harus diwaspadai. Seyogianya seseorang memelihara diri darinya. Seseorang hendaklah memelihara diri darinya. Seseorang dibolehkan melihat televisi selama ada sesuatu yang mengandung kemaslahatan, misalnya menonton ceramah agama, ilmu pengetahuan, atau yang berkaitan dengan perindustrian, serta acara-acara yang bermanfaat lainnya. Adapun jika seseorang menonton hal-hal yang diharamkan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi bahwa ini nasihat. Di antara kita kan memang banyak yang senang nonton sinetron. Jadi jangan sampai timbul perkara yang sangat membahayakan asbab menonton televisi. Kemudian bagaimana hukum bagi seorang laki-laki yang memandang wanita dan seorang wanita yang memandang laki-laki ketika menonton televisi? Tidak boleh, karena pada umumnya wanita-wanita yang muncul di televisi bertabaruj dan membuka aurat. Sedangkan kaum pria yang muncul adalah model penampilan, keindahan, dan ketampanan. Semua itu pada umumnya bisa memancing timbulnya fitnah dan kerusakan. Kemudian bagaimana hukum melihat potret wanita di koran, majalah, dan sebagainya? Jawabnya adalah bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan memandang wajah wanita atau bagian tubuh manapun yang merupakan auratnya, baik di majalah maupun di media-media lainnya, karena hal itu merupakan penyebab timbulnya fitnah. Sebaliknya, ia berkewajiban menahan pandangannya dari gambar-gambar tersebut dalam rangka melaksanakan keumuman dalil-dalil syar'i yang melarang hal itu semata-mata dikhawatirkan akan timbulnya fitnah. Sama seperti kewajiban mereka menahan pandangan dari wanita di jalan-jalan
dan tempat-tempat lain. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan juga yang masuk ke sini adalah bagaimana hukum mendengarkan musik dan lagu. Bagaimana pula hukum menonton sinetron yang menampilkan wanita-wanita yang bertabaruj. Jawabnya adalah bahwa hukumnya terlarang dan haram, karena hal itu bisa menghalang-halangi seseorang dari jalan Allah, menimbulkan penyakit hati, dan menjerumuskan seseorang ke dalam bahaya perbuatan fahisyah yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah ghairi ilmin wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustakbiran ka'allahum yasma'ha kana fi uzunaihi waqran fabasyarhu bi azabin alim." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling. Jadi mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Wa basyirhu bi azabin alim. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Luqman ayat 6 sampai dengan ayat 7. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kedua ayat ini terdapat petunjuk bahwa mendengarkan musik dan lagu adalah sebagian dari sebab-sebab sesat dan menyesatkan. Memperolok-olokkan ayat-ayat Allah dan enggan serta takabur mendengarkannya. Allah telah mengancam siapa yang melakukan tindakan-tindakan tersebut dengan azab yang menghinakan dan pedih. Kebanyakan ulama menafsirkan perkataan yang tidak berguna lahwul hadis dalam ayat tersebut dengan lagu dan musik
serta segala bentuk suara yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kemudian diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Sesungguhnya akan ada di antara umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan musik. Al-hirru dalam hadis tersebut artinya kemaluan yang haram atau zina. Adapun al-hariru adalah sutra, telah diketahui diharamkan bagi kaum pria. Sementara al-khamru juga telah dikenal, yaitu segala sesuatu yang memabukkan, diharamkan bagi pria maupun wanita. Sedangkan al-ma'azifu adalah alat-alat musik misalnya kecapi, gendang, mandolin, dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam An-Nihayah dan Al-Qamus. Al-azfu artinya bermain dengan alat-alat musik, sedangkan al-mu'azifu adalah pemain musik atau penyanyi. Setiap muslim dan muslimah berkewajiban untuk menjauhi dan mewaspadai kemungkaran ini. Demikian halnya menonton sinetron yang menampilkan wanita-wanita yang bertabaruj, merupakan suatu perbuatan yang diharamkan karena mengandung bahaya besar, yaitu timbulnya penyakit hati, hilangnya kecemburuan, dan kadang-kadang juga menjerumuskan pemirsa ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja apakah pemirsa tersebut seorang pria ataukah wanita. Semoga Allah memberikan taufik kepada semua untuk melaksanakan apa yang membawa kepada ridhonya dan kepada keselamatan dari sebab-sebab kemurkaannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nasihat agama. Itulah nasihat agama yang tertuang pada permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah kita. Permasalahan-permasalahan ini adalah di antaranya tadi yang kita bahas, menonton atau melihat wanita yang bertabaruj baik di bangku perkuliahan, di tempat umum ataupun di televisi, serta permasalahan-permasalahan daripada alat-alat musik, memainkan musik. Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Senang tidak senang, suka tidak suka, itu adalah nasihat. Dan sekuat mungkin, sebisa mungkin kita harus melaksanakan daripada nasihat-nasihat agama. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.